Assalamualaikum, halo semua. Pada video kali ini saya akan coba sampaikan bagaimana keyboard shortcuts untuk AutoCAD. Saya memakai versi 2021, tapi ini masih relevan ya dengan versi-versi CAD sebelumnya. Keyboard shortcuts itu sangat membantu untuk pemula dalam proses menggambar supaya bisa lebih efisien, lebih cepat, dan memudahkan segala prosesnya. Tapi sebelum itu kita perlu ingat lagi ada fungsi mouse yang sangat penting dalam mendukung kecepatan kita di dalam menggambar pada CAD. Misalnya kita coba langsung buka CAD. Tadi ada drawing specification, object selection untuk fungsi klik kiri pada mouse. Jadi ketika kita klik kiri pada mouse, maka akan ada select ya, mode untuk memilih objek. Misalnya kalau di sini ada objek seperti ini, maka ketika kita klik kiri, nah ini bisa memilih objek. Seperti itu. Kemudian satu persatu juga bisa diklik kiri itu untuk memilih objek. Kemudian ada lagi pada klik yang kanan itu untuk improve drawing productivity. Fungsinya macam-macam ya. Untuk memilih option misalnya mau mengganti tema, warna, dan sebagainya. Atau ketika kita sedang memilih atau select objek, maka kita klik kanan, ini bisa memunculkan berbagai macam opsi. Nah, itu untuk fungsi mouse kiri dan kanan. Sedangkan untuk scrolling di tengah, maka fungsinya ada dua. Yang pertama pen dan yang kedua adalah zoom. Ketika kita drag atau tekan yang scroll, maka itu akan memunculkan fungsi pen ke kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kita scroll yang di bagian tengah, maka muncullah fungsi untuk zoom in dan zoom out. Baik, selanjutnya saya langsung masuk ke shortcut yang ada pada keyboard. Nah, di sini di layar sudah tampil bagaimana berbagai macam shortcut untuk AutoCAD yang saya coba ambil dari website Autodesk, dan yang warna-warna biru itu adalah berdasarkan pengalaman saya, ini yang sangat sering digunakan. Di sini terlihat ada beberapa bagian, misalnya yang pertama adalah fungsi F1, F2, 3, sampai F12 di bagian atas, kemudian fungsi huruf-huruf pada keyboard, dan fungsi beberapa tombol di samping kanan, ya, seperti Enter atau Space, spasi. Ini fungsinya sama, yaitu untuk mengaktifkan current dan previous comment, atau menutup komen. Sedangkan yang di sebelah ini, patch up atau tombol atas ya, move ke atas itu untuk menampilkan input mode command sebelumnya. Saya contohkan. Jadi misalnya ketika kita sudah pernah misalnya ya untuk membuat perintah command line, maka untuk approve komen tersebut kita tekan enter atau spasi, sama saja line. Kemudian kita gambar ya line. Nah, untuk mengakhiri juga kita tekan spasi. Setelah itu kalau kita masih mau membuat line, kita tinggal tekan saja spasi dan enter itu tadi, maka otomatis dia akan mengaktifkan komen sebelumnya, previous comment. Kemudian bagaimana yang patch up atau tombol atas itu untuk menampilkan komen sebelumnya. Seperti ya di sini terlihat ya komen line.
atau sebelumnya ada command erase, dan ada command option. Jadi ini untuk melihat history command yang paling dekat pada proses current atau present kita. Selanjutnya di bagian atas ada, saya akan coba terangkan saja yang kira-kira sering dipakai ya, yaitu yang ada warna birunya. Misalnya F3. Nah, apa itu F3? F3 itu fungsi untuk mengaktifkan snap. Jadi kalau sebagian ada yang tekan F3, itu langsung terlihat di sebelah kanan bawah ya. Nah, itu akan ada perubahan. Snap-nya on dan off. Pada sebagian laptop bisa ditekan langsung F3, atau pada sebagian laptop lagi ada yang harus ditekan bersama dengan tombol Fn, function F3. Seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengaktifkan objek snap. Apa itu objek snap ya? Saya coba langsung contohkan. Misalnya di sini ada kotak ya. Kemudian kalau objek snap-nya tidak aktif seperti ini sedang tidak aktif ya. Maka ketika kita misalnya mau memilih di sudut atau di tengah objek, maka tidak ada poin snap yang menjadi acuan. Tapi kalau kita aktifkan dengan F3, sekarang sudah aktif, maka kita arahkan, nah akan timbul seperti ini ya. Ada patokan pada endpoint, misalnya midpoint, center, dan seterusnya. Itu untuk objek snap. Maka sebaiknya ini dipastikan aktif setiap waktu. Biasanya kalau di bagian setting, klik kanan, objek snap, maka pilihannya akan banyak. Biasanya saya cek semua, kemudian oke. Selanjutnya ada F8. Apa itu? Toggle Auto Mode. Ketika kita aktifkan F8, maka sama seperti tadi, lihat di bagian kanan bawah, itu ada yang on dan off. Yang dimaksud adalah ketika kita misalnya mau membuat garis yang lurus, persis lurus, maka akan sangat membantu kalau kursor ortogonal ini aktif dengan cara menekan F8 atau function +8 tadi. Sekarang terlihat dia hanya bekerja pada sumbu X dan Y. Silakan dicoba masing-masing. Ketika kita nonaktifkan dengan cara tekan F8 lagi, maka kursornya akan bebas. Kira-kira seperti itu. Kemudian F9 adalah toggle snap mode. Nah, ini ada kaitannya dengan misalnya seperti ini. Kalau kita nonaktifkan F8 ya, kemudian kita juga sekarang sedang tidak aktif F9 ya, maka ketika kita membuat line, tidak ada acuan untuk sudut-sudut tertentu. Jadi kalau kita pengen cari 0 atau 15 atau 30 itu secara manual. Tapi kalau kita tekan F9, maka otomatis dia akan mendapatkan beberapa sebentar. Kita akan mendapatkan beberapa stacking ya pada koordinat-koordinat tertentu. Terlihat ya kita seperti patah-patah kursornya. Nah, di sini akan memberikan panduan snapping pada grid yang sudah ada. Atau tadi F9, sekarang untuk F10. F10 itu fungsinya mirip juga dengan posisi ini. Sekarang saya aktifkan, nonaktifkan dulu F9 tadi. Sekarang sudah bebas. Nah, ketika F10 diaktifkan, sekarang tidak aktif, maka akan ada patokan untuk misalnya terlihat ya 0 derajat. Kemudian di sini
mencari 90 derajat otomatis ada bantuannya atau ada otomatis untuk terformat ke dalam sudut-sudut tertentu. Nah, untuk memilih atau mengatur, maka kita bisa pilih di bagian kursor to specified angles, klik kanan, dan bisa kita pilih berapa derajat angka-angka yang biasa kita pakai, misalnya 30, 60, 90, dan seterusnya, kelipatan 30. Ketika kita aktifkan itu, maka dari derajat 0, kemudian ketika kita mau cari 30, ada semacam bantuan, atau 60 juga sama, ada indikatornya, 90, dan seterusnya. Selanjutnya terakhir, F12. F12 ini untuk mengaktifkan dynamic input mode. Apa itu? Ya, ketika kita misalnya mengetik komen line, terlihat ya di layar juga ada informasi tersebut langsung dekat pada kursor. Tapi kalau misalnya kita tidak sengaja tertekan F12, sekarang tidak aktif, maka ketika kita mengetik komen, tidak terlihat pada layar atau dekat kursor, tapi ada di bagian kiri bawah ini komen. Tapi kita aktifkan kembali F12, maka F12 maka akan sudah kembali ya, ada command instruction pada kursor. Kira-kira itu untuk awalan bagaimana shortcuts untuk AutoCAD. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.